Allah mencintai dua orang. Siapa? Tergambar 222 Al-Baqarah. Yang pertama, yuhibbut tawabin. Allah cinta sama orang yang mau membiasakan taubat. Salah keliru tobat lagi, jatuh lagi tobat lagi, ngulangin lagi tobat lagi, keliru lagi tobat lagi, dosa lagi tobat lagi. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah cinta secinta-cintanya sama orang yang mau mutatahhir. Mutatahhir itu artinya mau mensucikan diri, sering jaga wudhu, tapi makna yang lebih luas, mau evaluasi dirinya, mau upgrade dirinya, mau muhasabah. Gak cukup dalam semalam, tapi dia terus evaluasi dalam sehari-hari. Dua orang yang paling Allah cinta adalah mereka. Orang yang mau tobat terus, orang yang mau upgrade diri selalu. Jadi mukmin muslim tukang taubat. Salah, taubat lagi. Keliru, taubat lagi. Berbuat dosa, taubat lagi. Loh kok kayak mainin tobat? Enggak, bukan mainin tobat, tapi Allah cinta sama hambanya yang rutin bertobat. Nabi mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih mi'ata marrah. Ya Allah, aku mohon ampun dan aku bertaubat. Atubu ilaih artinya aku bertobat kepadamu ya Allah, mi'ata marrah. Dalam sehari berapa kali Nabi ucap? Mi'ata marrah, 100 kali. Kalau Nabi 100 kali, apalagi kita? Kalau saya dizalimin gimana? Kalau saya dilukain, kalau saya disakitin gimana? Itu kesempatan buat kita berdoa, karena doa kita pada saat kita dizalimi gak ada hijab. Kata Rasulullah SAW, wattaqu da'watal mazlum. Hati-hati ya kita dari doanya orang yang sedang terzalimi, karena doanya orang yang sedang terzalimi sama Allah gak ada hijab. Kita mau doa apapun, kita mau doa bagaimanapun, doa itu langsung Allah ijabah. Maka kalau kita pas sedang terzalimi, pakai kesempatan buat berdoa yang baik. Lagi terzalimi, ya Allah berangkatkan kami haji furoda. Lagi terzalimi, ya Allah mudahkan hamba bertemu dengan circle yang salih, circle yang salihah. Ya Allah mudahkan urusan hamba. Ya Allah perbaiki keadaan hambamu ini. Ya Allah perbaiki keadaan anak-anak hamba. Ya Allah mudahkan urusan-urusan kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mumpung lagi terzalimi, pakai mendoakan kebaikan buat diri sendiri. Orang yang terzalimi itu berarti punya privilege, dalam tanda petik privilege untuk minta sama Allah apapun. Kalau pas punya kesempatan itu, pakai untuk mendoakan kebaikan bagi diri kita dan keluarga kita hadirin. Orang tuh kalau berbuat baik, yang paling pertama Allah hadiahkan pada hidupnya ketenangan. Dan gak ada yang bisa ngalahin ketenangan hati hadirin. Kalaupun kita punya banyak dunia digenggam di kanan, matahari dan bulan kita genggam di kiri, tapi hidup kita gak tenang, gak ada asik-asiknya kita menggenggam dunia. Gak ada enak-enaknya kita menggenggam harta yang begitu banyak tapi gak bisa make atau khawatir memakainya. Gak ada tenang-tenangnya kita memegang sebuah lembaran-lembaran, entah itu dolar, entah itu rupiah, dalam jumlah gepokan yang banyak, tapi kita gak tenang karena kita tahu cara mendapatkannya dari cara yang kurang pas. Maka hidup ini nyari apa? Hidup ini nyari tenang. Namanya dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutma'innah. Cari mutma'innahnya itu hadirin. Dan mutma'innah itu dicari lewat kebaikan. Kita buat baik, beramal salih. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Karena Allah paling tahu siapa yang rusak, siapa yang mau memperbaiki keadaannya. Jangan lupa doa ini hadirin. Doa ini penting, bukan main, supaya ditempatkan di tempat yang baik, lingkungan yang baik, negeri yang baik, kota yang baik, circle yang baik. Doanya adalah Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Doa ini termaktub di Quran surah Al-Mu'minun. Ya Allah, tempatkan saya di tempat yang Engkau berkahi, dan Engkau sebaik-baik pemberi tempat. Jadi salih sendirian belum cukup. Kalau salih sendirian, kita mikirin diri kita sendiri. Next chapternya atau next levelnya namanya muslih. Muslih itu artinya kita ini harus punya keinginan untuk memperbaiki keadaan lingkungan sekitar. Itu namanya muslih. Kita harus punya semangat. Gimana caranya baiknya bukan cuma di diri saya, tapi di pasangan, di anak-anak. Itu namanya muslih. Jadi solih itu belum cukup.
Soleh sendiri mah gampang, tinggal sholat sendiri, zakat sendiri, puasa sendirian, baca Quran sendirian, gak usah ngajak-ngajak temennya. Tapi next levelnya itu kita ngajak. Ud'u ila sabili rabbik. Ajak orang itu kembali ke Allah bil hikmah, tapi ada caranya ya. Harus hikmah wal mau'izatil hasanah. Kirim kisah-kisah, cerita-cerita penuh kebaikan. Wajadilhum, nanti kalau diajak debat billati hiya ahsan, kalau dengan cara baik silahkan sampaikan yang baik, tapi kalau enggak tinggalkan perdebatan. Gak usah banyak debat, tinggalin perdebatan. Jadi kita emang suruh ngajak. Kalau kita ngajak dalam kebaikan, kita panen pahala. Kita pun ngajak, beliau gak mau, udah dapat pahala niat dari ngajak kebaikan. Kata Rasulullah, mandala alal khairi kafa'ili. Siapa-siapa yang ngajak pada baik, dia panen pahala yang baik.